Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hafirun rahimakumullah, usiyya wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sa'an nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa qala aidan ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atil hasanah tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang muhsinin, yang mukhlisin, kesemuanya kita dirahmati Allah, diridhoi Allah. Seluruh langkah kita hari Jumat Sayyidul Ayyam, dari pagi saudara-saudara sekalian beristighfar, bersolawat, salat duha, qiraatil Qur'annya. Mudah-mudahan di hari Jumat yang barokah ini Allah lipat gandakan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus juga para pejuang, mujahid-mujahid yang memakmurkan masjid yang sama-sama kita muliakan ini, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan keberkahan, kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, salawat salam saya sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, khatib perlu sampaikan, semua masjid sedunia sama rukun khutbahnya adalah peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karenanya wajar kalau di Quran sering disebut ittaqullah. Dan ini sejak kita kecil, seperti anak-anak kita yang di atas lagi rame itu, sudah dengar ittaqullah. Tapi bagaimana meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, ini PR terberat kita. Bagaimana supaya derajat ketakwaan kita itu naik kelas. Dan ini wajib. Jangan samakan kualitas iman takwa kita dengan anak-anak TK. Makin tinggi sekolah kita, makin tua umur kita, seyogyanya evaluasi iman takwa kita, amalia kita, ibadah kita harus jauh lebih berkualitas dan berkuantitas ketimbang masa lalu. Saudara, yang harus kita syukuri ini hari Jumat perdana 2023, tanggal 6 Januari 2023, Jumat perdana. Luar biasa, subhanallah, maksudnya Allah, masjid yang kita muliakan ini sebagai media dakwah, media sosial, media untuk interaksi umat, multifungsi dari masjid Innama Ya'muru Masajidallah ini luar biasa. Orang-orang yang memakmurkan masjid. Karena ini harus kita syukuri, dan syukur yang keduanya adalah Allah panjangkan umur kita sehingga 6 Januari ini masih ketemu. Ya, orang-orang yang kupur nikmat ini nggak jelas. 2022 sudah ditinggalkan, Allah kasih panjang umur, dia masih nggak ngerti juga. Qalilan ma tashkurun, sedikit orang-orang yang bersyukur. Udah jelas wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid, jelas.
Dan itu ayatnya apa? Tinggal diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadikah kita hamba Allah yang bersyukur atau kufur? Syukur ditambah nikmatnya, kufur selesai dengan azab Allah. Cash and carry, nggak nunggu di akhirat kadang-kadang. Ini peringatan keras. Surat Ibrahim surat ke-14 ayat 7. Hafal kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Berikutnya dalam konteks tahun 2023 ini yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah adalah coba dibuka kalau kita kaji surat Al-Hasyr surat ke-59 ayatnya 18, kalau ngaji bisa sampai ayat 21. Dalam waktu yang sangat singkat ini saya ingin ambil satu ayat yang tadi saya bacakan, wahai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil khusus nih, bukan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas itu global. Contoh surat 49 ayat 13 Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Itu beda urusan. Nah, ini yang perspektif di tahun baru ini adalah Al-Hasyr ayat 18 ini yang dipanggil kita orang yang beriman. Jadi khusus. Ini ngajinya di masjid, yang dipanggil orang beriman. Udah jelas yang ke masjid pasti beriman. Kalau ya ayyuhan nas di luar masjid juga banyak. Oleh karena itu saudara, perintah Allah yang pertama adalah ittaqullah. Satu. Perintah keduanya wal tangdur nafsum ma qaddamat. Yang kedua, apa itu mananya Pak Ustaz? Wal tangdur nafsum ma qaddamat itu perhatikan, pikirin, tapakurin, renungin makot damat ligot yang sudah-sudah. Apa itu yang sudah-sudah? Amaliyah kita 1 tahun yang lalu misalnya, kalau ini perspektifnya tahun baru. Tapi kalau kita bicara umur kita sekarang 68 misalnya, 67 tahun yang lalu, apa yang sudah kita lakukan? Itu perintah Quran jelas. Berikutnya dilanjutkan wattaqullah lagi. Ini ayat subhanallah nih, jarang kata-kata ittaqullah diulang 2 kali. Berarti begitu urgens, sangat penting makna taqwallah. Maka ini ayat menurut pemahaman para ahli tafsir ini adalah perintah untuk muhasabah, perintah untuk introspeksi diri sejauh mana amaliyah kita yang sudah kita lakukan. Di 2 kali itu taqwallah. Saya ulang, pertama taqwallah, kedua tangdur, yang ketiganya taqwallah lagi, baru ditegaskan oleh Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kita lakukan. Berarti saudara, wajib hukumnya kita bermuhasabah. Entah muhasabahnya secara jamaah seperti ini, dikumpulan di Qiyamul Lail, biasa juga ada masjid-masjid tertentu, orang-orang pada main petasan, jegar-jegar, bakar-bakaran. Tapi masjid-masjid DKM alhamdulillah di era sekarang ini luar biasa, malam tahun baru diisi dengan istighosah, ratiban, zikir bersama, baca Quran bersama, ending ditutup dengan muhasabah. Nah, ini merupakan kegiatan positif yang harus kita lakukan. Ini bagian dari waltang nafsu maqaddamat ligot. Ligot itu apa? Untuk besok. Besok itu apa? Ya hari esok. Apa itu hari esok? Tafsirnya, sebagian tafsir mengatakan untuk hari akhirat. Karena hari esok ini merupakan harapan yang luar biasa untuk kita yang diberikan umur yang panjang dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti khutbah Jumat. Kalau kita setiap Jumat kita dikhutbahi tapi iman kita enggak naik, takwa kita enggak bertambah, enggak berhasil itu Jumatan. Ini PR kita semua, setelah Jumatan iman kita takwa harus makin meningkat. Apa cirinya? Muhasabahnya jelas. Apa yang harus dimuhasabah? Hadirin sidang Jumat. Yang pertama adalah muhasabah atas motivasi kehidupan kita ini. Nawaitunya apa? Motivasi, nawaitu, orientasinya, orientasi hidupnya apa? Harus jelas. Lalu sebagai hamba Allah, innamal a'malu binniyat. Jangan dikira itu niat tidak menentukan segala persoalan. Orang mau ke Mekah juga ratusan juta, ONA plus
Kalau nawaitunya nggak jelas, susah juga. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka niat hidupnya harus jelas, visi misinya kemana. Inna sholati wa nusuki wa mahyayanya dibangun dengan baik. Lalu kita ibadah qiyamul lail, tidak perlu kita bikin status di WhatsApp bahwa saya lagi tahajud, enggak perlu. Ya lagi tawaf, lagi umroh, lagi di Bir Ali, tenang aja. Allah khabirum bima ta'malun. Expose tidak diekspos, Allah khabirum bima ta'malun. Kita jamaahnya rajin, kajian mingguannya rajin, baca Qur'annya sudah khatam sekian kali. Alhamdulillah, itu makin hebat ya. Indikasinya itu aja tuh. Kalau kemarin kita nggak khatam-khatam, alhamdulillah Ustadz 2022 saya khatamin itu sengaja. Masuk 2023 sudah juz 1 lagi. Itu dari aspek berlomba-lomba khataman. Belum bicara sedekah, belum bicara infak, belum bicara pengamalan zakat, khud min amwalihimnya. Orang yang sadar diri muhasabahnya cakep itu bukannya harus khud min amwalihim, diambil duitnya, datengin proposal baru ngasih. Itu sudah bagus juga. Tapi naik kelasnya kalau dia nggak pakai proposal aja dia ngasih. Jika ada yatim piatu, ada anak sekolah, ada yang perlu dibiayai, ada yang sakit, harus ada yang S1, ada orang pintar tapi nggak bisa S1, kita kuliahkan. Yang nggak baru S1 kita S2 kan dengan biaya kita, atau yayasan kita, atau masjid kita. Marbot, dagang, kuli, mereka-mereka yang takmir masjid, kita segerakan umroh dia. Subhanallah, alangkah bahagianya. Yang dia hanya mimpi labbaik Allahumma labbaik, tapi menjadi kenyataan atas izin Allah, digerakkan hati para pengurus baik yayasan, DKM, lembaga sosial, TPQ, majelis taklim, pondok pesantren. Nah, ini bagaimana peranan dakwah kita ini sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kalau kita punya ilmu ya dakwanya dengan ilmu, kita punya duit sudah tenang. Tiap tahun saya punya azam mengumrohkan DKM. Tentu yang tidak mampu. Yang mampu juga tidak apa-apa. Sebagaimana fasholli li rabbika wanhar, makan daging kurban orang kaya boleh, nggak ada masalah. Mengumrohkan, menghajikan orang yang mampu boleh. Yang wajib orang fakir miskin itu kan innamas shadaqatu lil fuqara. Ini ayatnya jelas. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Muhasabah yang kedua tentunya adalah muhasabah terhadap perintah Allah. Yuk kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan. Sholat kita seperti apa? Kemarin wudhu saya masih nggak jelas Pak Ustadz. Wudhunya naik kelas. Di sunah-sunahnya, bacaannya apa. Kemudian ketika masuk masjid jeger itu langsung duduk aja. Dia nggak mau tahiyatul masjid. Saya nggak ngerti Pak Ustadz. Nah, itu mulai tahiyat. Setelah tahiyat dia nawaitunya apa itu duduk di masjid? Oh tidur aja itu di masjid. Dia punya gambaran yang jelas. Oh saya harus itikaf. Jadi nawaitunya itikaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa megang tasbih, bisa tidak megang tasbih, bisa dikencengin, bisa dipelanin, bisa pakai hati doang. Yang penting alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Selesai. Ada diri, ada duduk, wa'ala junubihim ketika berbaring. Ya, orang yang udah berbaring, udah sekarat maut aja hatinya masih ingat Allah, bisa sholat kepada Allah. Nah ini muhasabahnya ke situ. Muhasabah kepada saudara kita yang sudah sakit, yang lagi berbaring. Kebanyakan manusia ketika sibuk, ketika sakit, dia meninggalkan sholat. Bapak lah, saudara lah, jamaah semualah, kita lah. Ingatkan dia masih bisa sholat dengan berbaring itu. Masih sholat ketika dirawat di rumah sakit. Masih bisa tayamum. Ustaz lagi sakit, kalau wudhu saya malah tambah sakit. Itu dia habis kehujanan. Umur-umur gocap ke atas itu kalau kehujanan sakit. Tapi karena dia punya husnuzon yang tinggi kepada Allah, dia wudhu kuat, ya wudhu. Tapi kalau lagi dirawat dia wudhu, malah bermasalah nanti kesehatannya. Nah, ini Islamnya agama yang mudah bagi kita saudara. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang ketiga muhasabah atas larangan Allah. Sejauh mana larangan-larangan itu sudah kita tinggalkan. Sudah jelas yang halal jelas, yang haram jelas. Minuman keras jelas, narkoba jelas,
judi jelas, berzina jelas, membunuh manusia jelas. Tinggalkan. Itu dievaluasi. Belum yang subhat, yang ragu-ragu. Kata Rasulullah, "Dak mayaribuka ila malayaribuk." Tinggalin tuh yang enggak jelas-jelas tuh kalau Anda ragu. Ini rezeki ini halal apa haram? Tahu kita pakai ilmu rasa, ilmu pikir, Allah kasih hati, akal. Kalau al halal bayin jelas, hal haram bayin. Nah, bainahuma antara keduanya subhat. Kata Rasulullah, kalau terhadap yang subhat jauhin aja, itu lebih baik. Ini muhasabahnya ke sana, saudara. Harta, pendapatan, kontrakan, villa, rezeki, penghasilan, subhanallah. Yang hisab siapa? Mumpung belum dihisab Allah, kita sendiri yang menghisab duluan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum dihisab. Terakhir adalah muhasabah waktu umur, saudara. Umur ini sangat terbatas. Mumpung kita masih diberikan oleh Allah, jatahnya jelas Kanjeng Nabi hanya 63. Kita sudah dikasih bonus, ada yang 70, ada yang 80. Bonus itu yang harus kita syukuri, kita pergunakan setinggi-tingginya dalam rangka bertobat kepada Allah SWT. Itu lebih baik. 60 tahun saya bermaksiat, tinggal 10 tahun lagi hidup saya sudah 70 ini. Kita gunakan setinggi-tingginya, fatubu ilallah, tubu ilallah, tobatlah kepada Allah dengan tobatan yang nasuha. Yakinlah, ini ayat jelas Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubaddilu sayyiatihim hasanat. Orang yang sudah berbuat maksiat setinggi-tinggi 60 tahun 50 tahun itu, kalau dia mantaba, dia tobat, wa amana beriman, wa amila amalan shalihan, dia beramal soleh, hanya itu tuh, saudara. Ulaika yubaddilu sayyiatihim hasanat. Semua 50 tahun yang maksiat tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur yang barokah ini kita gunakan dalam kata kurban nama ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna bil jihadi wa bishami hablillahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa akrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم انصرنا يا رب والمسلمين، خصوصا في بلادنا هذا إندونيسيا خاصة يا رب، من المصيبة والفتنة والغبن والغيبة والصفات الجاهلية إنك على كل شيء قدير. Ibadallah inna wa ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Washkuru 'ala ma yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.